Ucapkan kalimat alhamdulillah dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita sampai saat ini, sehingga kita masih bisa menggenggam keimanan dalam dada kita, kemudian juga kesehatan masih mempersayangi kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga semua nikmat yang ada pada diri kita kemudian menambahkannya. Berikutnya salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya, sahabatnya, dan semua orang yang mengikuti jalannya dan meninggal dalam keadaan muslim. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan menyabarkan diri kita beberapa menit ke depan menjelang salat Isya untuk mendengarkan terusan pembahasan dari kitab Shahihut Tadhkirah yang diambil dari kitab induknya Kitab At-Tadhkirah yang dikarang oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah taala, yang berbicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan kematian dan urusan-urusan akhirat. Jemaah semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kitab ini merupakan referensi, salah satu kitab yang direferensikan ketika berbicara masalah-masalah yang berkaitan dengan kematian dan juga urusan-urusan berkaitan dengan akhirat. Dan kalau kita singkat, sebenarnya ini berkaitan dengan iman kita yang kelima, yaitu iman kepada hari kiamat. Tidak akan sempurna iman seseorang sampai dia beriman bahwasanya nanti ada hari setelah hari ini, kemudian ada kehidupan setelah kehidupan itu, yaitu hari akhirat. Tahapannya bagaimana, kemudian apa saja yang akan kita lakukan, maka kita membahasnya dalam kitab ini. Pembahasan kita hari ini sudah sampai masuk ke dalam surga ya. Pembahasan terakhir tentang jembatan, adanya sirat. Jadi ketika nanti ada hisab, kemudian ada penimbangan, maka setelah itu nanti orang-orang kemudian banyak dinampakkan amalnya, kemudian timbangan-timbangan amalnya. Jadi orang-orang nanti dikatakan, Allah mengatakan semua orang nanti akan mengikuti apa yang pernah dia disembah di dunia ini. Sehingga orang yang menyembah salib mengikuti salibnya, orang yang menyembah berhala mengikuti berhalanya, dan orang yang menyembah yang lainnya, pohon dan lain sebagainya juga mengikuti apa yang disembah ketika di dunia. Jadi sisanya tinggal orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka diletakkanlah jembatan di atas neraka. Ketika diletakkan jembatan ini, kemudian di sisi-sisinya ada kail-kail yang siap mengail siapa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang naik jembatan ini semuanya orang yang beriman. Orang yang kafir itu sudah selesai. Mereka nanti mengikuti sesembahannya dan akan membawanya kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang naik jembatan ini adalah orang-orang yang beriman. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fal najin muslimin musallamin." Kemudian ada orang di antara mereka, ada 3 golongan ya. Ada yang melewatinya dengan selamat. Kemudian ada orang yang dia terseok-seok tapi dia juga selamat. Kemudian yang ketiga adalah orang-orang yang tergelincir dan dia masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau disebutkan gambaran oleh Abi Sa'id Al-Khudri, sahabat Rasulullah SAW, mengatakan bahwasanya jembatan sirat yang diletakkan di atas neraka ini yang akan dilalui oleh semua orang yang beriman, beliau menggambarkan lebih tipis dari rambut dan lebih tajam dari pedang. Tapi ini tidak mempengaruhi susahnya ya. Kalau seandainya pakai logika, wah siapapun mungkin nggak ada yang lewat. Tapi di sini kata kuncinya, semuanya tergantung amalnya masing-masing. Ketika amalnya baik, maka dia pun bisa melewatinya dengan cepat, bahkan ada seperti kilat. Tapi kalau dia misalkan amalnya masih ada yang buruknya, maka dia akan terseok-seok, bahkan dia akan agak berangkat. Kemudian juga ada yang tergelincirkan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk ke bab yang baru ya. Bab berikutnya. Babun man dakhalan nar minal muwahhidina mata wahtaraqa summa yakhrujuna bisyafa'ati. Bab yang menjelaskan adanya orang-orang yang masuk ke neraka kemudian mereka mati di dalamnya. Jadi orang masuk ke neraka dan mati di dalamnya, dan mereka terbakar, kemudian setelah itu mereka keluar dari neraka dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka ini? Disebutkan dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri mengatakan, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Amma ahlun nar alladzina hum ahluha fa innahum la yamutuna fiha wa la yahyaun." Adapun orang-orang neraka yang mereka penghuni tetap ya,
di dalam neraka, maka sesungguhnya mereka itu tidak mati di dalamnya dan juga tidak hidup. Tidak mati dan tidak hidup, maksudnya hidup dengan tenang dan lain sebagainya. Orang hidup tapi menderita ya sama seperti orang yang tidak hidup. Walakin nasan asobatuhumun nar. Tetapi di sana itu kata Rasulullah SAW mengatakan ada orang-orang yang dibakar dengan api neraka bidzunubihim dengan dosa-dosa mereka. Au qala bi khotoyahum, atau beliau mengatakan dengan kesalahan-kesalahan mereka. Fa amatahu Allahu imatatan hatta idza kanu fahma. Maka Allah ketika sudah selesai siksaan mereka, Allah mematikan mereka sampai mereka menjadi arang. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Udzina lahum fi syafa'ati fayaji'u bihim dobairu fabusu ala anharil jannati." Maka diizinkanlah untuk diberikan syafaat kepada mereka. Akhirnya mereka dikeluarkan dengan berkelompok-kelompok, kemudian mereka ditebarkan di sungai-sungai surga. Summakila, kemudian dikatakan, ya ahlal jannati, wahai penghuni surga, afidu alaihim, silamilah mereka. Fayambutuna nabatal habbati. Maka orang-orang yang tadi di dalam neraka, yang mereka transit dulu ke dalam neraka dan mereka di sana sudah selesai siksaannya, mereka kan gosong ya. Jadi tinggal kepingan-kepingan seperti itu, butiran-butiran seperti itu dimasukkan ke dalam surganya, sungainya di surga Allah Subhanahu wa taala, maka mereka kemudian disiram dengan air surga, air yang ada di surga, kemudian mereka tumbuh lagi seperti sedia kala. Kama takunu fi hamilisai, sebagaimana biji-bijian yang dibawa dalam aliran sungai. Biasanya ada orang lempar biji ke sungai, kemudian nanti biasanya akan lahir ya, kemudian tumbuh berkembang biji-bijian tersebut di pinggiran-pinggiran sungai. Jemaah semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menggambarkan bahwasanya ada orang-orang nanti mereka masuk ke dalam neraka, kemudian mereka setelah selesai siksaan mereka akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dengan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan syafaat ya. Karena Rasulullah SAW itu lalu mengatakan syafaat Rasul itu ada 5. Yang pertama adalah syafaat uzma, ketika orang-orang panik dibangkitkan dari kubur, kemudian mereka seperti belalang yang berterbangan, ada yang ke kanan, ada yang ke kiri, nggak tahu apa harus dikerjakan, sehingga nanti pada datang ke nabi-nabi mereka, nabi yang pertama sampai nabi terakhir, kemudian sampailah kepada Nabi Muhammad SAW. Akhirnya di waktu itu Nabi Muhammad kemudian bersujud dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diperkenankan memberikan syafaat. Ini namanya syafaat uzma, yaitu yang menentukan nanti proses berikutnya dimulai. Jadi proses pertama dimulai. Karena waktu itu panik, nggak ada kejelasan ini, berdiri lama gitu, nggak ada kejelasan. Kemudian Rasulullah SAW memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diperkenankan memberikan syafaat, dan Allah memperkenankannya, dan dimulai disitulah proses perhitungan ya. Kemudian syafaat yang lain adalah syafaat yang digunakan oleh Rasulullah SAW untuk memasukkan umatnya ke dalam surga tanpa hisab. Jadi manusia itu ada orang yang beriman ya, ada yang dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab, ada yang dimasukkan setelah hisab, ada yang dimasukkan ke dalam neraka setelah disiksa dulu. Jadi orang-orang yang beriman ada 3 macam ketika mereka dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul juga memberikan syafaat kepada orang-orang yang dikehendakinya untuk masuk ke dalam surganya tanpa ada perhitungan terlebih dahulu. Kemudian yang berikutnya adalah syafaat yang diberikan kepada orang-orang yang sebenarnya dia harus masuk neraka. Jadi ketika ditimbang timbangannya, kemudian itu kan udah penghisaban dan keburukannya rupanya lebih banyak, maka Rasulullah SAW memberikan syafaat sehingga orang ini yang semestinya dia mampir ke dalam neraka, tapi karena syafaat Rasulullah SAW dia tidak jadi masuk neraka, tapi Allah memperkenankannya untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga ya. Kemudian yang keempat, syafaat Rasulullah SAW adalah yang diberikan kepada orang-orang untuk menaikkan level mereka di dalam surga. Jadi kan orang yang masuk surga masa nggak kebagian syafaat? Ada. Mereka dinaikkan levelnya. Tadinya level rendah, paling rendah di surga, kemudian karena syafaat Rasul, jadi mereka menaiki level yang lebih baik dari sebelumnya. Jadi yang tadinya level paling bawah naik ke atasnya, yang atas naik ke atasnya lagi. Kemudian berikutnya seperti itu.
Jadi ini syafaat yang keempat yang diberikan oleh Rasulullah SAW untuk menaikkan derajat orang-orang yang beriman di dalam surga, untuk dia menaiki level yang lebih baik yang ada di dalam surga. Berikutnya Rasulullah SAW yaitu memberikan syafaat kepada orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Jadi orang-orang yang sudah disiksa diberikan balasan yang setimpal, maka mereka sudah habis ya siksaannya di dalam neraka, kemudian mereka meninggal. Maka nanti dengan syafaat Rasulullah SAW diantaranya orang-orang yang masih ada keimanan di dalam hatinya ini akan dicari kemudian dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana hadis yang kita baca tadi ya. Jemaah semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mungkin ada yang bertanya-tanya, bagaimana orang yang sudah selesai siksanya di dalam neraka dari orang-orang yang beriman, kemudian mereka dimatikan di dalam neraka, apa gunanya gitu kan? Jadi kan disebutkan dalam hadis ini, ketika siksaan sudah diberikan kepada mereka, mereka itu dibiarkan bahkan dimatikan di dalam neraka. Terus bertahannya mereka dalam keadaan seperti itu di dalam neraka, apa manfaatnya? Mereka nggak merasakan sakit dan lain sebagainya. Kenapa dibiarkan mati begitu saja gitu kan? Nggak langsung dikeluarkan. Maka Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan di sini diperlakukan seperti itu sebagai untuk memberikan pelajaran bagi mereka. Ya gambaran kalau sederhananya sekarang ini ada orang dimasukkan ke dalam penjara, di dalam penjara kan? Dia tertahan di dalam penjara. Terus apa rasa yang dirasakan di dalam penjara? Dia merasakan rupanya kebebasan itu sesuatu yang berharga. Kemudian nikmat berada di luar, bisa jalan kemana-mana dan lain sebagainya. Nah, begitu juga ini perlakuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang sudah selesai siksaan mereka, maka Allah matikan mereka. Kemudian nanti ada pemberian syafaat yang terakhir, syafaat yang diberikan kepada orang-orang yang beriman yang masih ada keimanan di dalam hatinya dan mereka melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian hadis ini juga menunjukkan orang-orang yang melakukan dosa besar, mereka tidak kekal di dalam neraka. Mereka tidak kekal di dalam neraka. Bahkan ada namanya firman Allah Subhanahu wa taala. Misalkan walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa, dan mereka orang yang tidak berdoa kepada Allah dan mereka berdoa kepada selainnya. Kebalikannya, mereka berdoa kepada selainnya, kemudian mereka membunuh jiwa-jiwa yang tidak berdosa gitu kan, dan mereka nanti akan kekal di dalamnya. Maka ulama mengatakan ayat yang dimaksud itu adalah ayat yang berkaitan orang-orang yang musyrik. Jadi mereka dasarnya sudah musyrik, tidak beriman, dan biasanya mereka paralel. Orang yang sudah tidak beriman kepada Allah biasanya gampang membunuh seseorang, kemudian merampas nyawa seseorang. Orang yang sudah tidak beriman kepada Allah biasanya juga dia akan mengambil hak orang lain dengan mudah, karena memang tidak ada perasaan takut sama sekali kepada siapapun, bahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mereka memang dasarnya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kemudian ulama menjelaskan kalimat khulud yang dimaksud di situ, kalau masih ada keimanan, ada namanya khulud abadi, khulud yang kekal selamanya. Tapi ada yang namanya khulud amadi, khulud yang kekal cuma pada waktu-waktu tertentu saja. Jadi sampai batas waktu tertentu, ketika habis masa sisanya, maka dia kemudian berhenti, tidak disiksa lagi. Kemudian kalau dia ada keimanan di dalam dirinya, maka dia akan dikeluarkan dari neraka dan diangkat ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan prosesnya seperti itu ya. Nanti dia akan disiram dengan air yang ada dari surga, kemudian dia tumbuh lagi, hidup lagi seperti manusia biasa, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Tapi jangan beranggapan waduh enak ya, selama masih ada keimanan walaupun dia bermaksiat tapi masih masuk surga ya. Jangan dibayangkan siksaan Allah itu sebagaimana siksaan di dunia atau rasa sakit di dunia. Sesakit-sakitnya, seberat-beratnya hukuman yang mungkin pernah kita rasakan, atau misalkan penderitaan yang pernah kita rasakan di dunia ini, dibandingkan dengan sedikitnya siksaan Allah Subhanahu wa taala di neraka, itu tidak ada apa-apanya. Jadi jangan beranggapan wah enak, orang yang masih beriman berarti masih punya harapan masuk ke dalam surga, sehingga dia berangan-angan kemudian menyelewengkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah summa nauzubillah. Kemudian berikutnya, babun fi syafi'ina fi man dakhala liman dakhala nar. Bab yang menyebutkan siapa sih orang yang bisa memberikan syafaat bagi orang yang masuk ke dalam surga.
adakah yang lainnya gitu kan? Selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari Abdullah bin Abi Al-Jad'a annahu sami'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya diceritakan dari Abdullah bin Abi Al-Jad'a, dia pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam sunannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yadkhuluna jannata bi syafaati rajulin min ummati aktsar min Bani Tamim. Nanti kata Rasulullah SAW, ada orang yang masuk ke dalam surga dengan syafaat seorang laki-laki dari umatku, dan orang itu yang masuk ke dalam surga jumlahnya banyak sekali, sebanyak Bani Tamim. Bani Tamim ini salah satu kabilah Arab. Jadi nanti mereka diberikan syafaat. Maka sahabat mengatakan, ya Rasulullah siwak, ya Rasulullah siwaka, bukan siwak ini ya. Ya Rasulullah, selain kau yang memberikan syafaat ada, katanya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, siwaya, ya ada nanti orang yang memberikan syafaat selain aku, dan itu termasuk dari umat Nabi Muhammad SAW. Berarti kalau dari umat Nabi Muhammad bisa dipastikan dia adalah seorang mukmin dan muslim ya, orang yang beriman. Orang kafir tidak bisa memberikan syafaat. Kalau dilihat dalam hadis yang lain yang memperkuat hadis tersebut, ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syalbani. Beliau mengatakan dari Abi Umamah, beliau pernah berkata, Rasulullah SAW bersabda, yadkhulu bi syafaati rajulin min ummati al-jannata mislu ahadil hayyain. Kata Rasulullah SAW, nanti ada orang-orang masuk ke dalam surga dengan syafaat seorang laki-laki dari umatku, seperti jumlahnya, yaitu jumlahnya dari kabilah Rabi'ah dan Mudhar. Dan ini jumlah banyak ya. Jadi kalau kabilah itu satu klan, kalau kita satu suku ya, suku yang jumlahnya lebih dari 10, dan mereka komunitas sendiri. Dan ini nih menggambarkan Rasulullah betapa banyaknya orang nanti masuk dalam surga bukan karena syafaat Nabi Muhammad, tapi karena syafaat seorang dari orang yang dari umat Nabi Muhammad SAW, dari umat dia, dari orang yang soleh. Nah, maka dikatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, sebanyak kabilah Rabi'ah dan Mudhar. Maka Rasul mengatakan, innama aqulu ma'qul, aku sudah mengatakan yang aku katakan. Jadi Rasulullah SAW tidak menarik ucapannya ketika dikonfirmasi jumlahnya itu. Maka Rasul mengatakan, fakana al-masyikhatu yaruna anna dzalika rajul Utsman bin Affan. Maka para masyayikh mengatakan yang dimaksud seorang laki-laki ini, ada yang mengatakan adalah namanya Utsman bin Affan. Jadi memang nanti ada seseorang, ada orang-orang yang bisa memberikan syafaat kepada orang lain di hari kiamat ya. Seperti disebutkan dalam hadis ini, ada yang mengatakan yang dimaksud oleh Rasulullah SAW itu adalah yang dinamakannya adalah Utsman bin Affan, seorang laki-laki dari umat Nabi Muhammad SAW. Kita bisakah memberikan syafaat kepada yang lain? Kalau kita termasuk kategori orang-orang yang spesial, bisa insya Allah ya. Seperti misalkan diantaranya para mujahid yang meninggal di medan perang, di antara kemuliaan yang diberikan kepada mereka, mereka diperkenankan memberikan syafaat 70 kepada keluarganya ya. 70 syafaat kepada 70 anggota keluarganya, syafaat kepada 70 anggota keluarganya. Jadi syafaat itu bisa diberikan dari malaikat, bisa diberikan dari para nabi, bisa diberikan juga dari orang-orang yang beriman. Bahkan nanti disebutkan dalam hadis berikutnya, ada syafaat yang diberikan dari puasa, kemudian juga dari Al-Quran. Jamaah semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bab berikutnya, babun minhu fi syufa'i wa dzikril jahannamiyyin. Bab yang menyebutkan adanya pemberi syafaat yang lainnya, dan ada orang-orang yang disebut dengan jahannamiyyin. Kalau kita dengar kata jahanam, yaitu ya, salah satu nama dari neraka. Nanti ada orang-orang disebut jahannamiyyin, orang-orang ahli neraka jahanam yang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dari Abdullah bin Amr bin As, beliau dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga disahihkan oleh Albani. Inna sawma wal Qur'ana yashfa'ani lil 'abdi yaqulu siyam. Nanti kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, puasa dan Quran itu akan memberikan syafaat kepada hambaku, kepada seorang hamba. Nanti berkata puasa itu, Rabbi mana'tuhu ta'am mana'tuhu ta'ama wa syaraba wa syahwat bin nahar fasyafi'ni fi.
maka puasa nanti akan berkata kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dalil bahwasanya selain malaikat, kemudian para nabi dan orang-orang yang beriman, ada juga yang bisa memberikan syafaat, di antaranya adalah puasa ya. Jadi sering-sering kita berpuasa, di samping juga kita melakukan puasa wajib pada bulan suci Ramadan. Puasa itu nanti akan berkata, ya Allah, aku sudah melarang dirinya dari makan dan minum, dan juga aku melarang dirinya daripada melakukan syahwat ya. Maka perkenankanlah aku memberikan syafaat kepadanya. Kemudian Quran juga bisa memberikan syafaat. Quran mengatakan, ya Allah, ya Rabbana tunauma bil-lail fasyafi'ni fihi fayashfa'an. Ya Allah, aku telah melarangnya untuk tidur malam karena dia waktu di dunia senantiasa tilawah membaca Al-Quran. Maka perkenankanlah aku untuk memberikan syafaat kepada mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memperkenankannya. Jadi Al-Quran dan puasa nanti memberikan syafaat kepada orang-orang yang ahli puasa dan ahli tilawah Al-Quran. Kalau dalam riwayat Imam Muslim dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri pernah mengatakan, hatta idza khalasul mu'minuna minan nar fa walladhi nafsi biyadihi ma min ahadin minkum bi asyaddi munasyadatan lillahi ta'ala fi istiqsa'il haqqi minal mu'minina yaumal qiyamati li ikhwanihim alladzina finnar. Ketika orang-orang sudah selesai masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, kemudian orang-orang juga masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, maka Rasul mengatakan, demi jiwaku yang berada di genggamannya, tidak ada salah seorang di antara kalian mereka berusaha untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta yang lebih kuat lagi dengan permintaannya dari seorang mukmin yang masuk ke dalam neraka dari saudaranya. Maka nanti orang-orang akan nyari, memang orang yang beriman akan nyari saudaranya, dan mereka nanti memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan permintaan yang sangat ya Allah, mana nih gitu kan. Maka nanti disebutkan hadisnya, mana orang-orang yang dulu bersama kita, sholat bersama kita, ngaji bersama kita, kemudian bersama kita, kok nggak kelihatan di surga. Jadi memang ada hadisnya ya. Sebagaimana dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri dari Nabi SAW, beliau pernah mengatakan, idza khalasallahu al-mu'minina minan nar wa amanu. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menyelesaikan orang-orang yang beriman, menyelamatkan orang-orang yang beriman dari api neraka, fama mujadalatu ahadikum li sahibi fil haqqi yakunu lahu fid dunya ashadu mujadalatan minal mu'minina li rabbihim fi ikhwanihim alladhi idza dakhalun nar. Jadi ketika orang-orang yang beriman masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman kemudian mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, menuntut mana saudara-saudaranya yang mereka tidak temukan di dalam surga, yang rupanya mereka masuk ke dalam neraka. Qala yaqulun rabbana, wahai Tuhan kami, ikhwanuna kanu yusalluna ma'ana, saudara-saudara kami mana ini? Dulu sholat bersama kita. Kalau di Masjid As-Salam, dulu Masjid As-Salam sholat bareng-bareng gitu ya. Wa yasumuna ma'ana, kemudian juga puasa bareng-bareng, buka bersama bareng-bareng. Wa yahujjuna ma'ana, bahkan juga melakukan haji bersama kami. Fa adkhaltahumun nar, maka engkau memasukkan mereka ke dalam neraka. Fa yaqulu idhabu fa akhriju min man araftahu minhum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada orang ini yang beriman, yang mencari saudaranya enggak ada ya. Jadi dia saudara umum ya, bukan khusus saudara yang kandung. Apalagi kalau misalkan udah saudara kandung, kemudian teman ibadahnya, teman sholatnya, teman ngajinya, teman puasanya, maka mereka akan menyari-nyari di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Rupanya enggak ada, ditanyakan kepada Allah. Maka Allah mengatakan, idhabu fa akhriju man araftahu minhum fayatunahum fa ya'rifunahum biswarihim. Maka kata Allah, carilah, pergilah kalian ke neraka, kemudian carilah mereka, dicari katanya. Keluarkan orang yang kalian kenali dari mereka. Maka akhirnya mereka membawa orang-orang yang mereka cari ini, yang mereka kenali dari bentuknya. La ta'kulun nar suwaruhum, yang tidak dimakan jasad mereka oleh neraka yang tersisa. Jadi masih ada sisanya. Oh ini kakinya teman saya nih, kayaknya dia nih, yang lainnya sudah gosong. Faminu man akhadatun nar ila ansafi saqaihi. Di antara mereka yang mereka dapatkan di dalam neraka ini, dari saudara-saudaranya, ada yang sudah dimakan oleh neraka, api neraka sampai ke setengah betisnya.
Wa minhum man akhadatu ila ka'baihi, dan di antara mereka ada yang sudah terbakar oleh api neraka sampai ke lututnya. Fayakhrujuna fayaquluna rabbana akhrajana man qad amartana. Kemudian mereka keluar, maka mereka mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, Engkau telah mengeluarkan kami dengan oleh orang perantara yang telah Engkau perintahkan untuk mengeluarkan kami. Sumayakulu, kemudian dikatakan akhriju man kana fi qalbi wizna dinarin minal iman. Maka Allah mengatakan, keluarkan semua dari api neraka ini yang ada di dalam hatinya keimanan seberat dinar. Kemudian juga Allah mengatakan, keluarkan orang-orang yang ada di dalam hatinya keimanan setengah dinar. Ini yang kedua ya. Kemudian juga Allah mengatakan, keluarkan dari orang-orang yang di dalam neraka itu yang ada di dalam hatinya sebesar biji zarah keimanan. Jadi sebesar dinar, kemudian setengah dinar, dan sebesar biji zarah ya. Jadi luar biasa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang masih ada keimanan di dalam dadanya. Makanya sering kita mengatakan kepada teman-teman kita yang mungkin kita anggap soleh dalam mata pandangan kita ya. Jadi kalau nanti nggak ngelihat kita di surga, jangan lupa dicari ya, dicari. Kalau dicari, insya Allah itu tanda-tanda kebaikan, karena kan kita nggak tahu ya tempat kita di akhir nanti di mana. Maka kalau ada kawan-kawan kita yang soleh, kita lihat dapatkan dia soleh di pandangan kita, dan kita husnuzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita juga sering berwasiat kepada teman yang sering berjamaah di masjid, atau misalkan yang sering melakukan amal soleh lainnya ya. Kalau nanti suatu saat di surga nggak menemukan kita, maka carilah kita, karena nanti ada manfaatnya. Nanti dia ingat, wah iya dulu saya pernah diwasiatkan, nanti kalau nggak ketemu di surga cari saya. Akhirnya kan nanti dia nyari-nyari dan mereka meminta kepada Allah, maka Allah pun memperkenankan mereka untuk mengeluarkan saudara-saudara mereka yang mereka cari ini, yang waktu di dunia mungkin jalan bareng, ibadah bareng, sholat bareng, dan lain sebagainya. Jemaah semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yadhlimu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima." Surat An-Nisa ayat 40. Sesungguhnya Allah tidak menzalimi sebesar biji zarah pun seseorang, dan apabila ada kebaikan di dalamnya, maka Allah akan melipat gandakan dan akan memberikan dari sisinya pahala yang besar sekali. Dan ini yang dimaksud adalah ketika nanti sudah selesai semuanya, malaikat memberikan syafaatnya, para nabi memberikan syafaatnya, orang yang beriman juga memberikan syafaatnya, maka selesai semua kan, gak ada lagi yang memberikan syafaatnya, maka Allah nanti akan meluaskan rahmatnya sehingga mengeluarkan orang-orang yang masih ada keimanan di dalam dadanya, yang masuk ke neraka dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian tadi kan disebutkan katanya ada orang-orang yang masuk surga tapi disebut jahannamiyin, orang ahli jahannam tapi masuk surga. Gimana mereka itu? Dari Anas bin Malik, dari Nabi SAW, yakhruju qaumun minan nar ba'da masih minha. Maka nanti ada orang yang keluar dari api neraka, dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala setelah mereka terbakar api neraka. Fa yadkhulunal jannata, maka mereka masuk surga. Fayusammihim ahlul jannata jahannamiyin, maka orang-orang yang ada di dalam surga ini ketika melihat mereka, wah ini orang-orang jahannamiyin, orang-orang yang mereka masuk surga terakhir kali ya, ketika semuanya sudah masuk, tidak ada lagi yang masuk kecuali mereka. Jadi orang-orang surga yang akan menyebut mereka dengan nama jahannamiyin, karena memang mereka sebelumnya transit dulu dalam neraka, sehingga mereka kelihatan beda dari yang lainnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Berikutnya hadis yang dari Imran bin Hasan dari Imam Bukhari, dari Nabi SAW, bahwasanya beliau pernah bersabda, la yakhrujuna qaumun minan nar bi syafaati yusammuna al-jahannamiyin. Nanti orang akan keluar dari neraka karena syafaatku, maka nanti mereka akan menamakan mereka dengan sebutan jahannamiyin. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya, terus bagaimana kau bisa kan kalau malaikat Al-Quran bisa memberikan syafaat dan mereka akan amal, puasa juga memberikan syafaat, mereka akan amal. Kalau malaikat memberikan syafaat, oke lah. Kalau Nabi memberikan syafaat, oke lah.
kemudian orang-orang yang beriman yang mereka bagus keimanannya dan juga banyak amal solehnya, mereka memberikan syafaat, bolehlah. Tapi kalau puasa, dia kan amal kita, kemudian Al-Quran juga dia kan amal kita, bagaimana mereka bisa memberikan syafaat kepada kita? Maka Imam Al-Qurtubi mengatakan sebenarnya pembahasan ini sudah jelas, sebagaimana juga Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang lainnya yang berkaitan dengan surat Al-Baqarah ya, surat Al-Baqarah dan surat Al-Imran. Nanti saat hari kiamat mereka akan seperti awan yang menaungi orang-orang yang senantiasa membacanya, dan ini kan memberikan perlindungan kepada orang-orang di hari kiamat. Jadi bukan sesuatu yang mustahil ya, atau yang di luar nalar. Ketika ada amalan-amalan seperti puasa dan Al-Quran, mereka memberikan syafaat kepada orang-orang yang ahli puasa dan juga ahlul Quran. Jamaah semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bab berikutnya, bab ma'rifatul masyru' fihim bi athari sujud wa bayadil wujuh. Bab menjelaskan tentang ada yang diberikan syafaat nanti di antara mereka, dan itu dengan ditandainya dengan bekas sujud yang tidak dimakan oleh api neraka. Ada sebuah hadis dari Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah mengatakan, wa minhumul mujaza hatta yunja hatta idza faradallahu minal qada'i bainal ibad fa arada yukhruja bi rahmati man arada min ahlin nar. Ketika Allah selesai menghitung semuanya, kemudian memasukkan ahli surga ke dalam surganya dan juga orang ahli neraka ke dalam nerakanya, maka Rasulullah Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk memberikan rahmatnya kepada orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Amarul malaikata yukhriju minan nari man kana la yusyriku billahi syai'a. Maka Allah memerintahkan para malaikat untuk mengeluarkan orang-orang yang di dalam neraka yang beriman kepada Allah dan tidak menyekutukannya. Mimman aradallahu ayyarhamahu, dari orang-orang yang Allah kehendaki untuk diberikan rahmatnya. Mimman yaqulu la ilaha illallah, dari orang-orang yang mengatakan la ilaha illallah. Fayarifunahum finnar, maka mereka dikenali ada di dalam neraka. Gimana cara mengenalinya? Min bi'asari sujud, dengan bekas sujud. Jadi kalau kita bekas sujud walaupun sekali ya, maka bekas sujud ini tidak akan dimakan oleh api neraka, dan itu akan menjadi tanda-tanda kalau ada orang masuk neraka dan mereka masih ada keimanan di dalam dadanya. Bekas sujud ini tidak dimakan oleh dan tidak ada yang memakan anak Adam, dan api neraka itu akan memakan anak Adam kecuali bekas sujudnya. Wa haramallahu 'alan nar, dan Allah memang mengharamkan api neraka itu untuk memakan bekas sujud. Jadi jidat kita nih yang bekas sujud ini diharamkan oleh Allah untuk dimakan oleh api neraka. Jadi kalau ada orang yang pernah sujud dan dia ada keimanan dalam dirinya, kemudian transit dulu di neraka, maka yang tersisa dari badannya yang tidak akan tersentuh oleh api neraka itu adalah tanda bekas sujudnya. Wah, yang hitam itu kah, Ustaz? Gitu kan? Yang hitam itu kan, kalau nggak hitam berarti nggak ada tandanya, bukan itu ya? Jadi jidat ini yang kita bekas sujud, walaupun misalkan nggak ada tandanya, ada sebagian orang memang ada berbekas hitam, gitu kan? Mungkin karpetnya kasar ya, atau misalkan dia terlalu menekan kepalanya ketika sujud sehingga berbekas hitam di sini. Bukan yang dimaksud itu ya, tapi anggota badan kita yang kita pakai untuk bersujud ini diantaranya jidat, yaitu yang akan dimakan oleh api neraka, dan memang Allah sudah mengharamkannya. Jadi kalau nggak ada, nggak usah dibuat-buat ya. Wah, nggak ada bekas sujudnya ini, berarti nanti dimakan semua. Dan mudah-mudahan kita nggak mengharapkan untuk masuk ke dalam neraka ya, tapi langsung dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari hadis Jabir, Rasulullah SAW mengatakan, inna qauman yakhruju minan nar yahtarikun fiha ila darat wujuhum hatta yadkhul jannah. Orang-orang yang di dalam neraka itu akan terbakar semuanya kecuali adalah wajah mereka, sampai mereka nanti dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini pembahasan tentang yang berkaitan ada orang-orang yang masuk neraka dari kaum muslimin, orang-orang yang masih ada di dalam hatinya keimanan, tapi mungkin karena mereka melakukan maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka masuk ke dalam neraka. Kemudian nanti ada pemberian syafaat diantaranya dari Rasulullah SAW, bahkan dari orang-orang yang beriman ya. Dan dari anggota badan, kalau ada orang masuk neraka yang tidak akan dimakan oleh api neraka adalah bekas sujud kita.
Sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan dari pembahasan yang disampaikan, atau ada yang belum jelas? Ya. Iya. Ulama mengatakan al-jannatu darajat, darajat ya. Kemudian an-naru darakat. Jadi surga itu ada level-levelnya memang. Makanya Rasul mengatakan kalau kalian memohon surga, mohonlah surga apa? Surga yang paling tinggi, namanya surga Firdaus. Dari hadis itu memang surga ada level-levelnya ya. Ada level yang paling tinggi surga Firdaus. Kemudian juga sebagaimana surga level-levelnya, neraka juga ada level-levelnya. Yang paling rendah adalah neraka yang paling bawah. Kalau surga yang paling tinggi, yang paling atas adalah surga yang paling atas, surga Firdaus. Yang paling tinggi surga Firdaus. Kalau neraka yang paling keren, yang paling bawah. Nah, yang paling mengerikan ya. Yang paling mengerikan yang paling bawah. Kemudian gimana katanya? Bapak ini nanya, apakah bisa komunikasi surga orang yang di level bawah dengan level di atas, gitu kan? Boleh, bisa nggak ada komunikasi nggak? Kalau kita nanti baca hadis-hadis tentang surga, nanti itu ada namanya pasar ya, pasar surga, orang-orang berkumpul semuanya, bercerita. Fa waqbala ba'dum ala ba'di yatasaalun. Kemudian mereka akan saling bertanya. Makanya nanti akan nyari kan, oh mana nih kok nggak ada teman saya? Di surga ini nggak ada, surga ini nggak ada, surga ini nggak ada. Oh berarti dia di neraka. Maka mereka akan meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, mana teman-teman kita? Dulu sholat bareng, puasa bareng, gitu kan, buka bersama, ngaji bareng. Kok nggak ada di sini? Kan mereka pastinya udah nyari dulu kemana-mana kan. Jadi maksudnya dalam bisa diambil kesimpulan, nanti ada komunikasi ya, komunikasi. Walaupun ada perbedaan kaplingan-kaplingan surga, tapi bukan berarti membatasi satu dengan yang lainnya berkomunikasi. Contohnya mungkin gambaran sederhana, ya ada perumahan elit, ada sedang, ada biasa gitu kan. Bukan berarti kita nggak boleh ke sana dan lain sebagainya, pasti ada komunikasian. Jadi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita semuanya dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang lain? Gak ada. Bab berikutnya, masih ada waktunya. Terakhir, babun mayurja min rahmatillah wa maghfiratihi wa afwihi yaumil qiyamah. Bab yang membahas tentang pengharapan rahmat Allah Subhanahu wa taala, ampunannya dan maafnya pada hari kiamat. Jadi kita memang nggak boleh putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. An Ubadah bin Samit qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Beliau pernah bersabda, "Man syahida la ilaha illallah, alla ilaha illallah, wa anna Muhammadar Rasulullah haramallahu alaihi nar." Barang siapa yang bersaksi bahwasanya tidak Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusannya, maka Allah mengharamkannya masuk ke dalam neraka. Dalam riwayat yang lain dari Salman Al-Farisi, beliau pernah mengatakan Rasulullah SAW pernah bersabda. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Inna Allah Ta'ala khalaqa yawma khalaqas samawati wal ard mi'ata rahmah, kullu rahmatin minha tabaqu ma bainas samai wal ard. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, Allah juga menciptakan rahmatnya, dan rahmatnya ini jumlahnya ada 100, dan satu rahmatnya ini memenuhi langit dan bumi, seluas langit ke bumi ya. Faja'ala fil ardi minna rahmatan wahidah. Allah menjadikan rahmat di muka bumi ini satu rahmat saja, dan Allah menyimpan 99 rahmatnya. Jadi rahmat Allah ada berapa? Ada 100. Yang ditebarkan di muka bumi ini cuma satu dari sekian 99 rahmatnya. Maka Rasul mengatakan fiya ta'atafal walidatu ala waladiha. Dengan rahmat yang Allah berikan inilah orang tua menyayangi anaknya. Jadi perasaan orang tua menyayangi anaknya ini bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi luar biasa ya. Siapapun orang tua pasti menyayangi anaknya, gitu kan? Siapapun dia ya. Walaupun ada kasuistik beberapa orang yang membuang anaknya. Ini orang yang gak normal ya. Normalnya orang menyayangi anaknya. Dan itu bagian dari rahmat Allah yang ditebarkan di muka bumi ini, yang bagian dari 90, 100 diambil satu, berarti sisanya 99.
Wa tuyur wal wuhush ba'du la ba'd. Begitu juga binatang menyayangi sesamanya, orang tua juga anaknya. Mereka ini bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayangnya bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Fa idza kana yaumul qiyamati akmalaha bihadhihi rahmah. Kalau nanti datang hari kiamat, maka Allah nanti akan menyempurnakan rahmatnya yang tadinya baru satu disebarkan, kemudian Allah akan menyebarkan 99-nya, jadi jumlahnya lengkap jadi 100. Maksudnya apa? Maksudnya adalah nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmatnya kepada orang-orang yang berhak, ya, orang-orang yang berhak. Jadi orang yang tadi seperti tadi di dalam neraka dikeluarkan itu kan berkat dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kan dalam hadis yang tadi Allah mengatakan, wahai malaikat, keluarkan orang-orang yang dalam neraka itu yang dalam hatinya ada secercah keimanan, ada sedikit keimanan. Dan ini bagian dari 99 rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang baik, yang soleh, jangan ditanya. Mereka diberikan semua kenikmatan yang Allah janjikan, surga, kemudian apa yang mereka inginkan ada dan lain sebagainya yang Allah sudah janjikan kepada orang-orang yang soleh dan beriman kepadanya. Jadi jangan putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin kita cukupkan sampai di sini karena sebentar lagi azan Isya. Kita cukupkan sekian dan demikian. Nanti insya Allah kita akan teruskan dengan hadis yang berikutnya yang berkaitan masih dengan surga, ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.